Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saya Ahmad Firdaus, NPM 1911010251. Saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Rica Putri Adelia MPD. Baiklah, rancangan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Konsep Pendidikan Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Pendidikan Islam. Kita menuju kepada bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada penegasan judul. Yang pertama ada kata konsep, yang berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan cita-cita yang telah dipikirkan. Selanjutnya ada kata pendidikan pluralisme, merupakan pendidikan yang mengedepankan keterlibatan aktif dalam keberagaman dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Pendidikan pluralisme masih tetap memelihara perbedaan masing-masing sebagai khas, bukan menerima mutlak relativisme agama. Selanjutnya ada kata pendidikan agama Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran an, mengandung arti perbuatan, hal, cara atau sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Selanjutnya, kata pendidikan ini dihubungkan dengan agama Islam dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Selanjutnya, yang B, latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah, peneliti memilih judul tersebut adalah yang pertama itu Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan. Adanya keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman budaya. Adanya juga tantangan kompetisi tingkat lokal maupun global, tantangan modernisasi yang amat cepat, dan ada konflik-konflik etnik dan agama. Selanjutnya yang C, identifikasi dan batasan masalah. Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme begitu luas bahasannya. Pluralisme yang peneliti kaji bukan pluralisme teologi yang memandang sama setiap agama. Pluralisme yang difokuskan lebih kepada pluralisme sosial berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas. Karena hal ini bertujuan supaya penelitian yang dikaji tidak membahas kemana-mana, sehingga akan menghasilkan hasil yang terarah dan juga efektif. Maka fokus penelitian ini adalah konsep pendidikan pluralisme dalam perspektif pendidikan Islam menurut Abdurrahman Wahid. Yang D, rumusan masalah. Sebagai berikut, yaitu bagaimana konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid. Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari pendidikan Islam. Yang E, tujuan penelitian. Mengetahui bagaimana konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid.
dan mengetahui bagaimana konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari pendidikan Islam. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat akademis, yaitu untuk menambah literatur dan bacaan tentang konsep pendidikan pluralisme perspektif pendidikan Islam. Selanjutnya, memberi gambaran konsep pendidikan pluralisme untuk dijadikan pegangan sesama praktis pendidikan yang sekiranya dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi yang nyata dalam memahami konsep pendidikan pluralisme. Yang kedua, ada manfaat praktis. Di antaranya, memberikan wawasan tentang konsep pendidikan pluralisme bagi guru, siswa, dan penulis. Selanjutnya, dapat menjadi pertimbangan dalam mempelajari dan memahami pendidikan bagi sekolah. Memberikan sumbangsih, pemikiran, dan sebagai referensi lain yang dapat dijadikan masukan bagi antisipasi problem pendidikan saat ini bagi penulis. Yang G, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Dalam rancangan proposal penelitian yang saya buat, di antara karya yang membahas pendidikan pluralisme di antaranya yaitu sebagai berikut. Eko Mahmud Hidayat Masruri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020 dalam judul skripsi berupa nilai-nilai pendidikan pluralisme dalam buku Tuhan Tidak Perlu Dibela karena karya Abdurrahman Wahid yang pembahasannya memfokuskan pada penjelasan dari kandungan nilai-nilai pluralisme yang berupa moralitas, toleransi, humanis, dan perdamaian, dan menjelaskan bahwa pendidikan pluralisme sejalan dengan pendidikan Islam serta dapat diamalkan kepada setiap umat manusia terutama peserta didik. Baik, kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pluralisme. Adapun pengertian pluralisme adalah dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yakni plural, beragam, dan isme, paham, yang berarti keberadaan banyak kelompok orang yang berbeda dalam satu masyarakat, misalnya orang dari ras yang berbeda atau dari keyakinan politik atau agama yang berbeda. Yang kedua, pengertian pendidikan pluralisme. Pluralisme pendidikan merupakan suatu konsep dasar yang perlu untuk ditanamkan terhadap peserta didik guna mewujudkan rasa toleransi akan adanya perbedaan dan keberagaman dalam konteks sosial masyarakat, yaitu sebagai bentuk pendidikan yang berusaha menjadi kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam, suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Yang ketiga, jenis atau macam pluralisme. Yang pertama ada pluralisme agama, ada pluralisme ilmu pengetahuan, ada pluralisme sosial, ada juga pluralisme media, dan pluralisme budaya. Baik, selanjutnya yang keempat, sejarah munculnya pendidikan pluralisme. Menurut sejarahnya, di negara-negara yang menganut konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada, pendidikan pluralisme bukanlah barang baru lagi karena mereka telah melaksanakannya, khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam yang bertujuan memajukan dan memelihara integrasi nasional.
Sedangkan di Indonesia, pendidikan pluralisme relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Terdapat sejumlah kekuatan di dunia ini yang ikut melahirkan pendidikan pluralisme, multikulturalisme yang menurut HART Tilar, kekuatan-kekuatan tersebut adalah yang pertama, proses demokratisasi dalam masyarakat dunia yang dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan atas warna kulit, agama, dan gender. Selanjutnya, pembangunan kembali Eropa sesudah Perang Dunia Kedua yang telah banyak menetap dan menjadi warga setempat sehingga mereka meminta perlakuan yang adil, terutama pendidikan bagi generasi mudanya agar bisa mengakomodir kultur asal mereka. Selanjutnya, lahirnya paham nasionalisme kultur sejalan dengan perkembangannya paham demokrasi dan HAM, sehingga pendidikan pun mulai terbuka untuk memenuhi kebutuhan serta mempersiapkan paradigma baru bagi kelompok-kelompok etnis baru yang kebudayaan mainstreamnya dengan kebudayaan mainstreamnya. Selanjutnya, 5. Cara menyikapi pluralisme. Setidaknya ada 3 sikap masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan bagi agama, budaya maupun ideologi. Yang pertama, sikap eksklusif. Yang kedua, sikap inklusif. Dan yang ketiga, sikap pluralis. Selanjutnya, yang keenam, tujuan pendidikan pluralisme. Tujuan pendidikan pluralisme adalah bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan apalagi keseragaman, karena itu adalah suatu yang absurd dan mengkhianati suatu agama. Yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis masing-masing, baik secara filosofis dan teologis yang dibanggakan oleh para penganutnya. Ada beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan pendidikan pluralisme adalah: yang pertama, merumuskan pendidikan pluralisme sebagai kurikulum wajib. Yang kedua, membentuk pusat studi perdamaian. Yang ketiga, merumuskan metode belajar mengajar yang interaktif. Selanjutnya, yang B, ada pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam dari segi bahasa yaitu al-tarbiyah, at-ta'lim, dan al-ta'dib. Kata tarbiyah berasal dari kata robba, ya rabbu, robban, yang berarti mengasuh, memimpin, mengasuh anak. Kata at-ta'lim yang dijamaknya ta'lim menurut Han Weher dapat berarti information, pemberitahuan tentang sesuatu. Ada at-ta'dib mengandung arti yaitu ad-daba, yu'addibu, ta'dibu, yang berarti education, pendidikan, atau disiplin, patuh dan tunduk pada aturan. Dari segi istilah, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk menumbuhkan pengembangan mengawasi dan memperbaiki seluruh potensi fitrah manusia secara optimal dengan sadar dan terencana menurut hukum-hukum Allah yang ada di dalam semesta maupun di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada sumber dan dasar pendidikan agama Islam. Yang pertama itu yaitu dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga sejarah Islam, yang keempat pendapat para sahabat dan filsuf, dan yang kelima dari Masalahat al-Mursalah dan urf. Tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam memiliki corak yang begitu berbeda dengan pendidikan
umum. Pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta tidak dapat dipisahkan. Dalam pendidikan agama Islam, yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik agar tahu tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Maka dari itu, tujuan pendidikan agama Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia yang baik dan benar. Juga menciptakan pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, kita lanjut kepada bab selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif, di mana peneliti menggambarkan suatu konsep yang telah ada. Tujuan dari semua usaha ilmiahnya adalah untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena. Tujuan ini dasarkan pada asumsi bahwa perilaku dan kejadian adalah beraturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang diketahui. Yang B, pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis atau peneliti adalah penelitian kepustakaan atau library research. Yang penelitian yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data dengan fokus pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan dan menemukan secara faktual, secara sistematis. Apa sajakah materi konsep pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid? Yang C, sumber data. Adapun penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data merupakan segala sesuatu dalam bentuk informasi, fakta, dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Yang D, metode pengumpulan data. Adapun penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data dari sumber data primer dan sumber data sekunder dan merupakan segala suatu dalam bentuk informasi, fakta, dan realitas yang terkait dengan apa yang diteliti atau dikaji. Data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran buku-buku, jurnal, dan blog di internet atau dokumen. Yang E, metode analisis data. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis atau sampling, karena penelitian ini hanya akan mendeskripsikan secara kualitatif data-data yang telah diperoleh. Adapun alur kegiatan yang digunakan dalam menganalisis data yaitu yang pertama, reduksi data. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak diperlukan. Yang kedua, setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Mendisplay data adalah menyajikan, menyusun, dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola hubungan yang saling berkaitan, sehingga akan mudah dipahami. Yang ketiga, setelah melakukan tahap reduksi dan display data, maka tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan adanya tahap kesimpulan dan verifikasi dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait presentasi rancangan proposal penelitian yang telah saya buat. Semoga proposal penelitian yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan motivasi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.